Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sabta Dewi bisa menjumpai Anda dalam Manage Your Mind. Baik pemirsa, kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dhamma TV, untuk apa sebenarnya kita mengenali pikiran kita, mengelola pikiran kita? Pasti semua orang bertujuan hidup berbahagia. Dan ternyata masih banyak juga yang belum menemukan kebahagiaan itu. Ada suatu ungkapan, kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Bagaimana kita mengenali diri kita? Baik pemirsa Dhamma TV, tema kali ini sungguh sangat menarik, yaitu tentang mengakui, memaafkan, dan melepaskan. Apa sebenarnya yang dilepaskan, diakui, dan dimaafkan? Kita akan berdiskusi dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau selalu ada di Dhamma TV setiap pagi dan malam, dan pasti Anda telah mengenal siapakah Biku Dhamma Wijayo Mahatera. Apa kabar, Bante? Ya, Sukihonto, Namo Buddhaya. Harapan kita semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin mereka masing-masing. Iya, Bante ini setiap tahun kayaknya semakin muda deh. Nggak pernah semakin tua, saya semakin kerut-kerut. Ini Bante, apakah Bante bahagia? Ya, itulah rahasia yang diajarkan Sang Buddha. Semua ditentukan oleh aktivitas pikiran. Kalau kita bisa menciptakan pikiran kita itu always happy, disitulah yang dikatakan. Tanpa kita sadarin, tubuh kita secara otomatis dia memproduksi hormon yang sangat menyehatkan, sehingga ketoknya nggak tuwek-tuwek. Selalu 17 ke atas. Wih, 17 ke atas tapi. Baik pemirsa Dhamma TV, inilah dia rahasianya ya. Kenapa sih kok semua orang bertujuan bahagia sebenarnya? Inilah supaya kita tetap awet muda, energik, dan tetap bersemangat. Nah, kita akan masuk ke tahapan pengenalan tentang diri. Nah, ini ada pertanyaan begini Bante. Ada yang berpendapat di dalam agama Buddha tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan dan tidak apa-apa untuk menjadi tidak sempurna. Sebenarnya apa sih maksudnya ini Bante? Ya, namanya kan kita manusia, siapapun juga yang hidup di bumi ini sedang belajar terus-menerus. Maka dalam belajar itulah yang dikatakan terkadang salah, terkadang benar. Kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan ini, bila mana kita menyadarin, dibuatlah satu peraturan oleh Sang Buddha, 227 peraturan. Ketika kita ada kesalahan, akhirnya para biku itu mengaku kepada biku yang lain. Oke. Baik itu yang dia senior atau junior. Kalau saya senior, salah, panggil kita yang junior, ngomong, saya tadi melanggar ini, tolong kamu terima ya. Oh ya Bante. Akhirnya ya kita ngakuin kita ada salah, tetapi ya mulai sekarang coba kamu harus lebih sadar lagi, jangan mengulang lagi kesalahan itu. Jadi itulah terus-menerus selalu menyatakan begitu. Ada kesalahan, ngomong langsung. Ada kesalahan, ngomong langsung. Jadi dengan demikian itu mengaku kesalahan, dan mudah-mudahan itu tidak diulang lagi. Karena dikatakan kesalahan itu karena kita kurang sadar sehingga melakukan kesalahan. Maka itu mulai sekarang aku akan membangkitkan kesadaranku tidak mengulang kesalahan itu lagi. Ya, ternyata sebenarnya sampai kapan Bante memulai kesadaran itu Bante? Karena pada faktanya orang-orang awam sangat sulit untuk mengakui kesalahan. Bahkan Nyun sewu Bante, pejabat-pejabat kita misalnya udah tahu korupsi salah, masih dilakukan gitu loh. Dia tidak pernah merasa itu salah atau bagaimana Bante? Saya nggak ngerti cara berpikirnya. Ya itulah, jadi saya perhatikan mengapa banyak koruptor. Ya. Ternyata dari pejabat-pejabat itu yang menyebar kemana-mana. Dari mulai yang kecil-kecil. Nah itu sesungguhnya kalau saya perhatikan program yang salah mereka masukkan. Kenapa? Karena mereka kan percaya, aku sekarang berbuat dosa, nanti malam aku doa, minta pengampunan, dosaku habis. Atau mungkin dengan cara lain, nanti aku 1 bulan puasa penuh,
katanya dosaku dihilangkan. Jadi itu Penyesatan. teori-teori yang seperti ini, program yang seperti ini sangat-sangat berbahaya. Terjadi koruptor, kejahatan di mana-mana gara-gara program yang salah. Ya. Maka program itu harus direvolusi dengan penuh keberanian. Kalau kita mengatakan itu yang menyebabkan, betul-betul itu yang menyebabkan, marilah kita dengan sadar bahwa ternyata semua program yang ada di dunia ini ciptaan manusia. Jangan mengatakan ini punya aku yang paling hebat. Tidak. Jadi kita harus mengakui kalau itu ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kejahatan. Kalau kejahatan ini tetap seperti itu. Lalu kapan kita tidak mau merubah? Jadi di sanalah yang dikatakan revolusi mental tidak akan terjadi kalau kita para ilmuwan ada keberanian untuk merubah kelirunya di mana itu dilemahkan supaya tidak ditekankan sebagai sesuatu yang paling benar. Ya. Jadi itulah yang harus hati-hati. Ya, ya, Bante, mungkin kalau di Indonesia kita menyepakati bahwa ada Tuhan Sang Maha Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa, dan hal yang mungkin kurang disadari adalah Tuhan menciptakan yang namanya hukum karma atau hukum sebab akibat. Mungkin di beberapa agama tidak terlalu menekankan hal ini tentang hukum alam atau hukum Tuhan lah. Taruh kata seperti itu. Mungkin Bantu bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya hukum karma ini. Hukum karma itu adalah sesuatu yang dikatakan hukum yang berlaku pada semua alam jagat raya ini karena berdasarkan energi yang kita bangkitkan di dalam tiap-tiap individu, dia membangkitkan pikiran-pikiran itu yang positif atau negatif. Maka dari itu yang dikatakan, kalau Sang Buddha katakan, siapakah sesungguhnya yang menciptakan surga dan neraka? Ternyata, kalau kita sering menciptakan pikiran-pikiran negatif itu, berarti kita sudah mempersiapkan diri, kita tahu, nanti awakku dewe mlebu nang neraka. Tapi kalau kita mulai sekarang menciptakan pikiran-pikiran selalu positif, kita juga paham. Karena kita paham itu artinya, ketika pikiran kita positif, aku bahagia sekarang. Kemarin aku bahagia. Seminggu yang lalu kita bahagia. Setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, aku selalu bahagia. Jadi kita juga yakin besok aku bahagia. Minggu yang akan datang juga bahagia. Setahun lagi aku bahagia. Kontinuitas dari aktivitas karma-karma yang kita bangkitkan dalam pikiran kita yang selalu positif ini, itulah sumber kebahagiaan kita. Kalau kita sudah mampu menciptakan kebahagiaan, kita yakin tujuan kita itu jelas, kita akan lebih bahagia di alam selanjutnya. Jadi disinilah yang dikatakan bukan atas yang menentukan, tetapi hukum, marilah kita lihat hukum yang ada di dalam pikiran kita pribadi ini tidak bisa dibohongin oleh siapapun juga. Ya, adil ya hukumnya ya. Ya, jadi dengan demikian inilah yang dikatakan hukum universal ini berlaku pada siapapun juga. Dia percaya nggak percaya sama hukum karma, tetap berjalan seperti itu. Maka dari itu sehingga kita diminta hati-hatilah dengan tindakan-tindakan yang sembrono, sesuka-suka hatinya, membunuh, merampok, maaf, korupsi, itu kita katakan satu kejahatan. Ya. Kejahatan ini tidak ada satupun yang mampu menghilangkan, menghapus, mengampunin atau dosa bisa ditebus, itu nggak ada. Ya. Istilahnya kan ada kelompok tertentu. Oh gampang, asal 10% dosamu tak hilang no. Kan kita dibujuk itu. Ya betul. Karena betul. Aku butuh 10%-nya. Kamu tak bujui, kasih aku 10%. Dosamu tak enak. Iya, seperti itu juga. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau berangkat ke sana dosa setahun dihapuskan. Keliru iku Bante yo. Lah ya itu kan itu promosi supaya rame. Jadi untuk bisnis lah. Baik, ya hukum karma adalah hukum karya atau hukum perbuatan di mana itu adalah hukum sebab dan akibat. Sebab engkau menanam maka engkau akan menuai. Menanam kebaikan atau menanam keburukan pasti kita akan tuai. Seperti itu ya Bante ya kalau disederhanakan kira-kira ya. Ya, jadi hukum ini kalau kita percaya seperti ini, para petani melihat juga seperti itulah. Bibit yang kita tanam sangat-sangat bagus, buahnya juga bagus. Bibit yang kita tanam jelek, hasilnya juga jadi jelek. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan bibit yang bagus, kalau perawatannya juga kurang, akhirnya hasilnya juga tidak terlalu bagus. Maka itu perawatan,
penyiraman, pemupukan itu juga perlu dijalankan setiap hari. Jadi itulah yang dikatakan kenyataan di dalam pertanian membutuhkan sistem seperti ini. Ternyata pikiran kita juga perlu ada perawatan yang terus-menerus supaya kita mampu menciptakan buah yang terbaik. Ya, ya, Bante. Ketika kita berkonflik dengan seseorang, kemudian ternyata kok sulit banget ya untuk memaafkan orang lain. Mungkin kita minta maaf bisa, saya minta maaf ya mungkin. Tapi dalam hati masih ada yang sesuatu yang ganjel yang tidak dimaafkan. Itu sebenarnya apa sih Bante? Ego kah atau apakah itu Bante? Kalau di dalam diri itu Bante. Disinilah yang dikatakan manusia ini tidak diajarkan teknologi, teknik, cara mengolah daya ingat. Karena orang yang pendendam, sering benci, tidak bisa memaafkan orang lain itu sesungguhnya menunjukkan dia tidak mampu mengolah daya ingatnya itu dengan baik. Sampah-sampah tetap disimpan, pengotor itu juga tetap disimpan. Dengan cara seperti ini kita sering merenungkan apa yang membuat aku kok sering marah, mengapa aku sering kok benci. Oh ternyata ini permainan kita dari memori-memori kita yang kita simpan ini. Kita sering play lagi, dimainkan lagi. Jadi diciptakan berulang-ulang sehingga itu membuat kita tertekan, kita menderita dan sulit memaafkan. Maka dari itu kita tegas, memaafkan itu berarti kita ada mampu mendelete, membersihkan memori yang kotor itu, buang semuanya. Jadi tidak ada simpanan di gudang-gudang yang kotor itu lagi. Gudang memori data itu tadi. Adakah suatu metode selain kadang-kadang orang susah dibilangin Bante? Adakah suatu metode yang kira-kira bisa menghantar mereka untuk bisa melihat secara nyata kejadian itu? Jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa Dharma TV, bagi Anda yang masih mempunyai rasa dendam, sakit hati, jengkel yang berkepanjangan, bagaimana sebenarnya metode untuk bisa melihat itu kemudian menghilangkan, menyadarinya? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapta Dewi dan Bante Dhammawijayo Mahatera sebagai narasumber kita tentang pembahasan tentang bagaimana mengakui, memaafkan dan melepaskan. Baik, tadi kita bahas terakhir adalah ada loh dari kita yang masih mempunyai rasa jengkel yang berkepanjangan. Katanya ada petunjuk nggak boleh lebih dari 3 hari loh sebenarnya kalau jengkel itu atau nggak ngomong itu. Jadi ada proses waktunya 3 hari cuman gitu kan. Kalau lebih dari itu bisa berlarut-larut. Nah ternyata ada yang bisa menyimpan dendam dari tahunan bahkan diturunkan. Waduh, ada loh Bante ya. Film kungfu itu dendam yang diturunkan. Ada loh keluarga-keluarga yang dendam sama seseorang, anak-anaknya juga disuruh dendam sama orang itu. Itu bagaimana Bante? Bagaimana metode untuk menghilangkan itu Bante? Ya, inilah metode ini memang kalau kita belajar dari sekian banyak ajaran, Sang Buddha itu sangat-sangat luar biasa karena beliau itu mengajarkan teknologi cara berpikir kita. Maka itu tekniknya bagaimana supaya kita memahami bahwa dengan pikiran-pikiran negatif itu supaya kekuatan negatif ini tidak tetap berkembang, itu juga tergantung diri kita. Karena ini yang kita ciptakan sendiri. Kalau kita ciptakan negatif terus negatif, ternyata itu kan mengotorin batin dan pikiran kita pribadi. Memahami seperti ini, marilah kita sadar. Mulai sekarang bersama-sama untuk berjuang, aku tidak mau sampah, aku tidak mau yang busuk. Aku ingin bagaimana merubah yang busuk ini menjadi sesuatu yang wangi, yang harum. Diciptakanlah pikiran-pikiran positif untuk menetralisir yang negatif itu. Kalau satu ini tidak bisa, tetap kok bencinya, dongkolnya, marahnya tetap kuat. Sang Buddha katakan, nah, coba renungkan, kerugiannya apa sih? Bahayanya apa kita dengan pikiran-pikiran negatif seperti itu? Kalau kita menciptakan pikiran-pikiran negatif itu, kita secara ilmiah sekarang mengatakan banyak penyakit itu muncul karena pikiran kita yang negatif. Kita benci, kita dongkol, kita marah, kita tidak senang. Ternyata itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit untuk diri kita. Oh ternyata yang rugi aku dewe. Dengan pikiran-pikiran negatif ini ternyata nanti
Energi negatif itu membiasakan kita menuju alam sesuai dengan pikiran negatif itu. Oh ternyata aku nanti masuk alam sengsara, bisa masuk neraka. Jadi dengan memahami ini, di sini kita rugi. Di alam selanjutnya kita juga menderita. Lalu yang untung siapa? Tidak ada yang untung. Maka dari itu gimana caranya ini? Itulah yang penting, jalan, teknik, the way. Yang penting itu jalanin, bukan percaya. Kalau dijalanin itu dengan memahami seperti ini, ternyata mengapa ini bisa muncul? Karena perhatian kita yang salah. Terus ke arah negatif itu benci, dipikirnya jeleknya, bencinya, negatifnya. Maka itu perhatian dipindahkan. Renungkanlah apa kebaikan orang itu. Ya setidak-tidaknya dia merugikan kita. Tetapi kebaikan dia itu, oh dia bisa merawat anaknya, bisa membesarkan anaknya, bisa mendidik anaknya, bisa meneruskan perusahaannya untuk ratusan orang misalkan. Jadi kita pikir segi positifnya yang mereka punya. Jadi dengan cara seperti ini, perhatian kita melihat segi positifnya, disitulah kita bisa memaafkan semua kesalahan itu. Dan juga harus paham, ternyata semua hal negatif itu dengan pasti dan sangat meyakinkan kita sendiri yang menciptakan, bukan setan, bukan hantu. Kalau kita sendiri yang menciptakan, kita punya kewajiban juga untuk menghentikan, memotong daya cipta kita sendiri supaya kita tidak menciptakan kondisi-kondisi itu. Maka dari itulah kalau ini sudah 1, 2, 3, 4 ini sudah dijalankan, ini berkali-kali direnungkan, dianalisis, direnungkan, dianalisa. Kalau ini masih belum bisa ya kita harus dengan keberanian untuk menciptakan, membentuk kitab suci pribadi, autobiografi kita. Tiap malam kita memberikan catatan, pagi, siang, sore, malam itu ada masalah apa saja. Nah, kita tulis satu masalah ini, apa yang menyebabkan? Way out-nya gimana? Kalau ini jalan keluarnya sudah jalankan, apakah sudah selesai? Mampukah kita menyelesaikan masalah itu? Kedua juga begini, ketiga juga demikian. Pagi, siang, sore, malam itu semua dicatat, itu sebagai kitab suci yang nyata yang kita jalankan sendiri. Kesalahannya di mana, jalan keluarnya gimana, sebabnya apa? Disitulah yang dikatakan belajar agama akan menjadi nyata bahwa kita bersama-sama selalu memperbaiki diri supaya tidak salah terus dibiarkan. Luar Jadi itu biasa. namanya membodohin kita sendiri. Iya, luar biasa. Ini kita bikin rapot sendiri ya Bante ya. Rapot TKN DW. Itu unik sekali ya, kayak diary gitu ya Bante ya. Hari Harusnya ini seperti itu. Pagi ada persoalan apa solusinya belum bisa diselesaikan misalnya ya. Kedua, waduh itu sebenarnya hal yang harusnya kita lakukan dengan serius, bukan hanya pekerjaan tetapi juga kemajuan dari kualitas kehidupan kita seperti itu ya Bante. Ya itulah orang yang berani belajar kitab suci yang nyata seperti itu. Kalau dia hanya percaya sama kitab suci, percaya tok, orang ini nggak pintar-pintar, goblok terus, dibodoh terus. Dibodohin terus, dimasukin lagi, dipengaruhin lagi setiap bisa digunakan, minggu. dimanfaatkan, karena dia bodoh toh. Ya, siapa yang berani? Revolusioner atau revisioner katanya Bante. Kata Soekarno revisioner, merevisi. Nah Bante, apakah meditasi bisa membuat, apa sih yang didapat dari meditasi Bante? Apakah harus meditasi duduk? Harus. Apakah dengan melakukan sebuah kegiatan dan fokus itu juga salah satu bagian dari meditasi? Ya jelas, jadi sesungguhnya meditasi itu kita harus tahu teorinya. Meditasi itu tergantung satu namanya usaha kita, perhatian kita, konsentrasi kita. Sekarang kita harus jujur aja. Manusia ini kebanyakan usahanya kemana? Yang diusahakan sesuatu yang keluar. Masalah anak, masalah bojo, masalah keuangan, masalah pekerjaan, anak buah. Jadi masalah yang itu yang diperhatikan. Itu yang diperhatikan, konsentrasi ke masalah itu terus. Akhirnya kebanyakan mereka jengkel sama situ, bingung dengan sana, ini kok begini, ini kok begitu, kacau. Maka dari itu, kalau kita tetap menggunakan waktu 8 jam, 10 jam itu terus ke sana, pulang-pulang ke rumah,
yang kita perhatikan nonton TV, masalah anak, masalah itu sama, keluar semuanya keluar. Jadi maka dari itu disinilah kelemahannya, kekurangannya, kan dia tidak menyadarin perlunya energi itu masuk ke dalam. Perhatikan ke dalam diri kita, berusaha dengan sungguh-sungguh gimana kita mampu menenangkan pikiran kita, itu juga tergantung usaha kita. Usaha kita satu hari bisa duduk tenang 5 menit atau 10 menit atau setengah jam. Nah, kalau kita bisa setengah jam tenang, hening, kita bahagia selama 30 menit itu. Kalau kita sama sekali tidak pernah tenang, yang ada kacau, bingung, stres terus. Dan pemborosan energi ya? Jadi kita tidak menyadarin bahwa ketenangan itu ada sesuatu kebahagiaan. Jadi mereka membalik-balik yang kebahagiaannya sesungguhnya bukan bahagia, dikira itu membahagiakan. Tetapi yang membahagiakan tidak pernah dinilai itu sesuatu yang membahagiakan. Contohnya banyak-banyak agamawan, akeh bojo itu membahagiakan. Nah itu kan salah, keliru total. Satu bojo masalah satu. Dua bojo masalahnya juga. Turun anak-anaknya. Iya, ini masalah. Kalau ada papat, pusing. Atau bisa mengangkat kualitas kebijaksanaan mungkin Bante. Siapa ya otomatis. tahu. Kalau kita seperti ini ya harus paham itu sesungguhnya menunjukkan keserakahan yang mereka tidak terkendali. Nafsu yang tidak terkendali, dia tidak bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Bagaimana akan memimpin anak buah? Sebetulnya dia tidak cocok jadi agamawan. Loh. Kena nih. Ya, kita nggak tahu ya. Nanti kita pertemukan dengan orang-orang atau beliau-beliau yang mungkin berbagi pengalaman nanti Bante. Siapa tahu. Ya, Bante. Ini ada yang mengatakan semakin bisa lebih melepaskan, semakin banyak kita melepas, semakin bahagia dan damai. Benarkah Bante? Sebenarnya apa saja yang harus dilepas sih Bante? Nah ya inilah kehebatan Sang Buddha itu. Dia memahami teknik cara berpikir yang luar biasa, yang lain dari yang lain. Memahami bahwa sesungguhnya kita itu ada pengganggu-pengganggu yang membuat kita nggak tenang. Ada 5 macam gangguan-gangguan ini. Ya. Kalau gangguan-gangguan ini bisa kita lepas, buang. Lalu kita menciptakan 5 macam untuk bisa membuat kita tenang. Tekniknya 5 hal ini kita pakai. Oh ternyata ini bisa membuat kita tenang mencapai tingkatan yang pertama. Ya. Ketika kita sudah mencapai tingkatan pertama, Sang Buddha mengajak buanglah 2 faktor lagi, tinggal 3 faktor dalam pikiran kita. Kita mencapai tingkatan yang kedua. Ya. Kalau ini sudah bisa, buang lagi 2 faktor, 1 faktor lagi, tinggal 2 faktor, kita masuk tingkatan ketenangan ketiga. Ya. Kalau kita bisa melepaskan 1 lagi, quality batin kita itu masuk dalam ketenangan tingkatan yang keempat. Jadi disinilah yang dikatakan makin kita bisa membuang kekotoran-kekotoran batin kita, semua penghalang-penghalang untuk membuat kita maju di dalam spiritual ini dijalankan, dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi ini bukan tunggu nanti mati baru ada hasil. Di dalam hidup ini kita sedang hening, tenang yang luar biasa yang tidak pernah kita alami. Jadi dengan demikian kalau Sang Buddha, kalau mereka katakan walaupun kita punya 4.000 istri, mencapai ketenangan ini, nggak ada artinya. Yang segitu-gitu itu nggak ada artinya. Jadi luar biasa kebahagiaannya. Jadi yang mereka alami itu semuanya remeh-temeh, menyusahkan sebetulnya, menyusahkan, membuat mereka menderita, tenaganya habis kabeh. Yo leto nggak bisa kerja apa-apa. Bante, ada 5 yang tadi itu belum dibahas loh Bante, yang 5 tadi. Apa saja yang harus dilepas tadi? Ada kan? Sebentar, jangan dibahas dulu. Baik, pemirsa Dhamma TV tadi sudah dijelaskan oleh Bante bagaimana mencapai tingkatan-tingkatan ketenangan atau kebahagiaan. Nah, apa saja sebenarnya yang harus dilepaskan? Nanti kita bahas satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV di Malang Raya dan tentunya di seluruh dunia, karena Dhamma TV bisa dilihat di streaming yang ada di alamat ini, dan kita akan bisa belajar banyak tentang pengenalan diri. Kali ini kita di Wihara Padmagraha di Jalan Imam Bonjol Atas nomor 25 di Batu. Suasana hujan saat ini di Wihara, dan tentunya kita masih dalam bahasan yang sama, yaitu tentang mengakui, memaafkan, dan melepaskan. Baik, Bante. Tadi yang dilepaskan itu apa sih Bante? Sampai menuju ke ketenangan batin itu tadi.
Karena kan kalau para biku tidak melanggar apa sila, berapa sila berarti? 227. 227, kita 5 aja udah sulit banget Bu Bante. Gimana itu? Terus apa yang harus dilepaskan di dalam pikiran Ya, kita? maka dari itulah Sang Buddha katakan ada 5 penghalang untuk mencapai ketenangan. Satu yang namanya kama canda, nafsu keinginan kita. Ya, apapun. Karena nafsu keinginan melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita, keinginan itu akan menjadi penghalang untuk mencapai ketenangan. Ya. Karena ada nafsu keinginan itu, timbullah rasa tidak senang. Ya. Di situ bisa timbul benci dan marahnya luar biasa. Ya, senang Dengan dan tidak adanya senang. nafsu keinginan ini bisa membuat kita kacau balau untuk memilih yang mana yang aku mau inginkan, ya tak? Ya, bingung ya. Ya, Jadi ya, dengan ya. demikian ini kita ragu-ragu yang mana yang tepat. Jadi dengan demikian kita ragu-ragu, yang terakhir adalah kemalasan kita. Kalau semuanya ini bisa disingkirkan ketika kita, siapapun juga, waktu meditasi, jujurlah melihat ke dalam diri kita. Ada nafsu, ada kebencian, ada keraguan-raguan, ada kemalasan, ada kebingungan. Kalau ini masih ada, sulit untuk mendapatkan ketenangan. Ya. Maka itu harus berani, aku buang semua musuh penghalangku. Ya, Ini ya. ada musuh yang paling berat dalam pikiran kita. Kalau kita melihat ini musuh yang paling berat dan kita bisa menyingkirkan, barulah 5 faktor, yaitu witaka, arah pikiran kita untuk fokus ke yang kita renungkan ini, sehingga akan menimbulkan piti, suka, dan ekagata. Kalau ini bisa, 5 faktor ini muncul, jana pertama kita Piti suka, itu tadi apa? Bante, itu apa artinya Bante? ya fokus, arahnya pertama kan arah, lalu fokus ke sana, lalu timbul rasa senang, Ya. timbul bahagia, dan penyatuan dari kelimanya menjadi satu. Oke. Disitulah jana pertama kita muncul. Ternyata ketika kita mampu melepaskan objeknya, tidak menyadari napas lagi, memusat ke dalam, senang, gembira, dan bahagia saja yang ada, disitulah tingkat kedua muncul. Nah, ketika rasa senang ini pun kita tidak boleh melekat, harus dilepaskan. Timbul satu kebahagiaan yang luar biasa dengan keseimbangan. Ternyata kebahagiaan itu pun tidak boleh dilekatin. Oke. Tidak boleh melekat, waduh aku senang, bahagia luar biasa. Masih belum itu. Ya. Harus itu juga dilepas. Hanya tinggal ekagata cita. Satu kesatuan dalam pikiran kita memusat di situ, di sanalah yang dikatakan kita sudah mencapai tingkatan yang dikatakan ketenangan yang tingkatan yang keempat. Jadi dengan sistem seperti ini, inilah yang dikatakan teori yang diajarkan Sang Buddha itu ternyata ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi ini bukan ilmu bohong-bohongan. Ya. Ilmu yang nyata, siapapun yang belajar dengan nyata dan berani untuk mengkoreksi, mengakui kebenaran itu, kita ada salah-salah di dalam 5 faktor ini. Marilah kita bersama-sama Ya, mengenali. buang musuh-musuh itu supaya kita mengakui dan mendapatkan ketenangan dan kedamaian itu. Kalau kita hanya promosi, agamaku itu indah dan damai loh, tapi awake dhewe nggak damai itu bullshit lah. Promosi yang terlalu berlebihan Kan tapi propaganda. tidak mendapatkan manfaat apa. Propaganda itu kecap, tidak ada kecap nomor 2 Bante. Ya, nanti kalau gitu buatlah kecap yang nomor 1000. Ya, Bante. Kalau sebagai perumah tangga Bante, apa yang dikatakan Bante tadi agak sulit deh. Misalnya nih, pasangan kita atau anak kita sakit keras Bante. Gimana bisa, apakah dengan berlatih itu bagaimana kita menghadapi ketika anak kita misalnya sakit atau tiba-tiba kecelakaan? Ini sesuatu yang nyata terjadi. Ya itulah kalau kita sudah memahami demikian ini, kita mulai sekarang belajar. Belajar untuk memisahkan dan mengerti. Ternyata masalah di dunia ini sesungguhnya cuma 2 faktor. Faktor yang di luar dan faktor dalam pikiran kita. Yang di luar ketok wah masalah ini, masalah itu, wah banyak. Kita tidak pernah mengatakan itu banyak. Kita katakan itu cuma 1 faktor di luar diri kita.
faktor lagi ada di dalam pikiran kita. Kalau yang di luar nggak nggak beres, kita masih kecemplung kepada masalah yang tidak beres-beres terus. Akhirnya kita dua-duanya nggak selesai. Yang di luar nggak beres, di dalam juga tidak beres. Maka ketika kita sudah mengerti dan memahami seperti ini, marilah kita dengan tegas. Di saat kita meditasi itu, itulah namanya aku memutuskan masalah yang di luar, aku mau tenang, fokus, terkendali, dan memusat. Ketika kita mampu melepaskan semua itu, kita sudah tenang. Disitulah kita baru mengerti, oh ternyata begini toh, yang namanya tenang, hening, damai, seolah-olah kita nggak ada masalah apa-apa, senang dan bahagia. Dan ketika kita memahami seperti ini, disitulah yang kita katakan arah pikiran ternyata menjadi pokok penting. Kalau pikiran kita masuk kepada anak-anak masalah yang terus-menerus nggak selesai-selesai, itu namanya kita tidak punya ilmu, goblok di dalam menata cara berpikirnya sehingga kecemplung terus dalam penderitaan. Terputar-putar. Maka dari itulah yang dikatakan dengan tegas Sang Buddha katakan, kalau kamu mau bahagia, carilah teknik yang diajarkan Sang Buddha itu bisa memisahkan masalah di luar itu sesungguhnya bukan masalah, tergantung arah pikiran kita. Kalau arah pikiran kita tetap itu sebagai masalah yang paling penting, selamanya kita anggap masalah itu akan menjadi masalah terus-menerus dan tidak akan selesai. Kalau kita mengatakan ada sesuatu yang paling penting adalah quality batin dan pikiran kita. Kalau kita mengatakan batin dan pikiran kita adalah berlian, jangan sampai dikotori dengan masalah di luar. Apapun yang kejadian di luar tidak akan bisa mengotori batin kita. Karena kita tahu ini lebih berharga. Kalau kita tetap mengatakan yang di luar itu berharga, selamanya batin dan pikiran kita akan jadi sampah. Itu aja, dipikirkan, direnungkan, memahami dan bisa memisahkan itu. Di sanalah yang dikatakan teknik Sang Buddha ini luar biasa akan menjadi teknik-teknik kita bersama dan dipakai untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Tidak ada pandang bulu, dia punya suku, bangsa apapun juga, gunakan teknologi cara berpikir Sang Buddha luar biasa. Ya, luar biasa. Kayaknya Dhamma TV ini sebuah universitas harusnya ada Bante. Dengan fakultas-fakultasnya, di antara lain adalah bagaimana salah satu jurusannya adalah merevolusi mental seperti ini Bante. Karena sebenarnya banyak di antara kita, jangankan sampah pikiran, sampah dibuang-buang di sungai aja mereka nggak sadar, sudah mengotori saluran-saluran, nggak disadarin gitu loh Bante. Jadi saya berpikir sampah pikiran, sampah secara fisik harus dikelola dengan baik dan benar. Seperti itu ya Bante. Ya itulah, jadi kita harus menyadarin memang sekarang ini ternyata kita lihat di mana-mana banjir. Ya. Maka itu kebanjiran ini diantaranya kesalahan kita juga semuanya yang buang sesuka-sukanya itu toh. Di mana saja kita buang. Betul. Maka dari itu alangkah indahnya mulai sekarang yang saya katakan tiap-tiap rumah itu dibuatlah biori lah, ya toh. Oh, sumur resapan ya, Pak? Nah, sumur resapan. Jadi katakan kalau kita punya wihara ini, jalur pembuangan itu keluar ada dua jalur toh. Ya. Nah, dari dua jalur ini akhirnya ditemukan di tengah-tengahnya ke depan, masukkan di situ, dibuatkan cukup 2 meter dengan 1 meter begitu, nanti air masuk sana. Jadi dengan demikian ini air tidak keluar. Jadi tiap-tiap rumah kalau ada 1 juta rumah membuat seperti ini, tiap rumah ketika hujan itu bisa menampung 10.000 liter. Jadi berapa? 10 juta liter tidak terbuangkan. 10 miliar tidak terbuangkan. Jadi otomatis banjir akan berkurang di Malang Raya. Maka dengan cara seperti ini, sistem seperti ini, tiap rumah seharusnya diwajibkan. Bank air ya? Iya, mereka diwajibkan supaya mereka juga bisa menyimpan air yang hujan ini secara alami supaya sumur-sumur tidak pernah kering. Di mana-mana air di sumur itu selalu ada karena kepandaian mereka mengolah air yang ada di bumi. Karena kita tahu kalau kita lihat di sini banjir sesungguhnya itulah dari atas sudah memberikan kekayaan kepada kita. Tapi yang mengolah banjir itu nggak pintar-pintar. Para pejabat-pejabat itu tidak mau memikirkan. Yang penting goyang kaki terima duit tok, nggak mau kerja. Itulah sayangnya, sangat disayangkan.
Ya, ya. Kalau ada kerusakan kan dana bisa bocor kan Bante. Maka dari itu karena dia serakah sekali. Itu serakah Yang dipikir namanya. duit. Yang tidak memikir apa yang bisa aku kerjakan untuk masyarakat Bagaimana dan negara. kaitannya dengan hukum karma Bante? Kalau ada pejabat seperti itu. Kalau dia serakah seperti ini, males, tidak mau kerja, ya tanggung jawabnya mereka nanti di alam selanjutnya itu dia mempertanggungjawabnya. Minimum dia masuk di alam-alam setan kelaparan yang lama sekali. Dan kalau dia lahir ke bumi, lahir dalam keluarga yang sangat miskin dan selalu ditipu, dibohongin ketika dia hidup dalam bermasyarakat. Ya, ini alam itu memang adakah? Ataukah dia hanya seperti proyektor ya? Jadi kita mengirimkan suatu energi yang akhirnya membentuk suatu alam itu, Bante. Ini nanti kita bahas, Bante. Apakah benar ini ada? Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita ingin membahas tentang sedikit surga dan neraka dari terminologi Buddha. Bagaimana sih sebenarnya perwujudannya? Apakah itu ada? Apakah seperti yang pernah digambarkan dalam cerita-cerita dipukulin, dicubles besi panas, dihidupkan lagi, dibakar? Apakah seperti itu? Apakah itu program yang dimasukkan kepada kita tanpa kita sadar? Nanti kita akan bahas. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhamma Wicayu Mahatera, dan kita sedang membahas tentang pengenalan diri, bagaimana kita bisa melepaskan kemelekatan kita terhadap mengerti dulu apa itu rasa-rasa, mengelola, kemudian tidak melekati rasa-rasa yang ada di dalam diri kita. Nah, apakah surga neraka? Apakah itu ada? Karena banyak sekali kita disodori tentang hal ini oleh para agamawan. Apakah ini hanyalah suatu program yang dimasukkan di dalam pikiran kita tanpa sadar? Apakah itu benar? Apakah itu adalah proyeksi dari pikiran kita yang kemudian mau wujud atau terwujud? Apakah itu hanyalah sebuah sensasi dari perasaan kita? Kita akan bahas dengan ini. Bagaimana, Bante? Ya, inilah yang dikatakan satu-satunya kalau kita mempelajari di dalam agama Buddha itu yang tidak pernah menakut-nakutin siapapun juga. Tetapi beliau hanya menjelaskan secara logika. Kalau kita punya pikiran, tingkah laku, ucapan kita ini banyak tidak menyenangkan kepada orang-orang yang lain, itu disebabkan dirinya sendiri sebetulnya tidak senang terhadap pikirannya sendiri. Dia bingung, kacau, tidak tahu harus gimana. Jadi dia sudah stres sendiri sehingga ucapannya sesuai dengan kondisi pikiran seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan ketika dia sudah merasa menderita sekarang seperti ini dan terus-terusan seperti itu, gelombang pikirannya itu akan masuk di alam sesuai dengan gelombang mereka. Ya. Jadi dengan demikian walaupun tidak ada neraka, tidak ada alam sengsara di alam selanjutnya, mereka sudah menderita. Maka dari itu kalau ada alam neraka, mereka akan lebih menderita lagi di sono. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan ternyata gelombang pikiran kita itu, alam-alam neraka itu bukan di luar. Bukan di luar alam semesta ini, bukan di luar bumi kita. Ternyata dilihat neraka itu ada di mahmah. Ya, yang sedang mendidih panas, gelombang kita sama di sana masuk ke situ. Ya. Kalau makin berat masuk lebih dalam lagi, lebih panas lagi. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan alam sudah menciptakan surga dan neraka. Tidak usah nanti tunggu kiamat Tuhan baru menciptakan surga dan neraka, itu bohong. Itu mereka tidak tahu, tidak melihat kenyataan tapi ngomong seenaknya. Ya, jadi kita dibujui dengan buku-buku yang tidak pernah ada yang membuktikan. Itulah sayangnya begitu. Tetapi siapapun juga, kalau dia punya pikiran positif, ucapannya positif, tingkah lakunya positif, dia sudah senang, bisa menyenangkan, membahagiakan orang-orang yang sekitarnya. Karena pikirannya selalu senang, gembira, bahagia, dia akan masuk di alam yang sama nantinya. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita membicarakan seperti ini. Bukan mengatakan agamaku yang paling benar masukkan surga, yang lainnya masuk neraka. Itu juga penjual jamu nomor 1000. Ya 1000 yang tidak ada gunanya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berbicara bagaimana bisa menciptakan dunia ini lebih damai dan lebih bahagia. Jadi, maka dari itulah yang dikatakan, surga dan neraka itu adalah menunjukkan sampai di mana aktivitas mereka, cara berpikirnya,
aktivitas cara mereka bicara, aktivitas tingkah laku mereka. Kalau ini sudah baik, benar, mereka sudah mampu menciptakan surga di dunia ini. Ya. Ciptakan surga di dunia, jangan ngomong surga yang akan datang. Kalau kita hanya diiming-iming surga yang akan datang, tapi disuruh membunuh, merampok, membakar, mengebom, itu adalah pembohong yang paling besar, yang paling berani. Tapi gak nyata, merusak, membuat peperangan di mana-mana. Ini seharusnya tidak diajarkan oleh orang yang bijaksana. Hanya orang bodoh yang bicara seperti itu. Ya. Wong bodoh dipangan wong pinter katanya. Wong pinter kalahe karo wong ngerti, tapi wong ngerti kalahe karo wong astiti hati-hati dan orang yang bijaksana. Iya Bante, saya rasa kehidupan ini memang berlevel-level tingkat pemahamannya ya Bante. Kalau saya lihat tidak semua itu sepemahaman gitu, satu paham gitu, sehingga menurut saya inilah dinamika kehidupan. Nah Bante, jadi kalau begitu bahwa ternyata ada suatu metode pemrograman tentang surga dan neraka, itu memang diprogram di data memori kita. Seperti itu Bante? Iya. Seperti itu ya. Jadi seandainya surga dan neraka itu tidak ada, kata Bante, dan seandainya surga dan neraka itu ada, terpenting adalah bagaimana kita berperilaku, atau mungkin negatif dan positif. Seperti itu ya Bante. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Ya itulah, jadi dengan demikian kita sekarang harus tahu bagaimana kita menggunakan yang ada, alat-alat yang ada dalam diri kita ini, supaya yang ada ini membawa manfaat. Bukan yang ada ini membuat kita tambah menderita. Ya. Kalau ini yang ada ini membuat kita menderita, berarti kita tidak pandai menggunakan kehidupan ini, bagaimana mengolah mata kita. Siapapun juga yang menggunakan mata melihat sesuatu yang negatif, hasilnya juga pasti negatif. Lihat wanita cantik kan positif Bante. Maka dari itulah itu kita dibodohin karena kita tidak punya mata spesial. Karena Sang Buddha itu mengajak kita, ayolah kita gunakan kemampuan kita untuk menganalisa dengan cermat, dengan teliti sampai di mana kenyataan tubuh kita. Kalau kita tahu rambut itu gimana, bulu badan kita itu gimana, diprotoli semua, kulit kita gimana, daging kita di mana, diprotoli lagi, tulang kita gimana, masuk ke dalam hati, jantung, paru-paru kita dilihat dengan teliti, dianalisa semuanya. Kabehne ya ono kok ngono. Kalau semuanya seperti ini, sing dia sing dikatakan cantik dan ganteng, jadi kita ditipu hanya bagian luarnya saja. Kita dibohongin oleh diri kita sendiri, delok sing jobone tok. Gak gelem delok daleme. Kalau dilihat ke dalamnya, Miss Universe juga sama. Iya. Dia kencingnya enggak akan beda dengan kita. Nya juga tidak ada beda dengan kita. Kentut juga baunya kabeh. Bagaimana kita katakan dia cantik dan ganteng itu sesungguhnya hanya membodohin kita. Ilusi ya. Halusinasi katanya anak-anak sekarang, halu. Baik Bante, waktu juga ya memisahkan kita. Mungkin Bante bisa memberikan pesan di acara ini, kesimpulan yang bisa dimaknai oleh pemirsa di rumah Bante. Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita mulai sekarang bersama-sama belajar terus, apapun kesalahan kita. Saat itu juga kita ada keberanian untuk meminta maaf kepada orang yang kita buat salah, dan kesalahan kita sendiri juga kita maafkan dalam diri kita sendiri, karena selalu kita perbaikin dengan penuh kesadaran bagaimana kita memperbaiki dan memproses cara berpikir kita yang lain dari yang lain, selalu dimodifikasi yang terbaik setiap saat. Disitulah yang dikatakan belajar untuk memaafkan dan merubah menjadi yang lebih baik dan menciptakan satu kondisi pikiran kita yang lebih positif, sehingga dengan sistem seperti ini pandai-pandailah kita menggunakan mata kita supaya mata ini menghasilkan keindahan, kedamaian dan kebahagiaan dalam penglihatan kita. Apapun juga yang positif, yang berguna kita lihat, yang negatif, yang jelek marilah kita dengan tegas, itu ada keliru, salah, jangan dilihat lagi. Demikian juga kita menggunakan telinga kita ketika kita mendengarkan apapun juga, kalau membuat kita jengkel, marah, tidak senang, berarti kita salah dalam menggunakan ini. Marilah kita maafkan orang yang bicara itu.
dan kita memaafkan semua kesalahan kita, langsung kita hapus di dalam memori kita, sehingga memori tidak ada sampah-sampah lagi yang tersisa. Disinilah yang dikatakan kita memperbaiki secara direct, dan kita tidak pernah mendita dengan kata-kata orang yang di luar dari kita. Disinilah yang kita mampu mengendalikan, menggunakan telinga kita, selalu menciptakan lebih damai, lebih jernih, lebih bahagia. Begitu pula pikiran kita. Marilah kita tahu cara, teknik, pola berpikir mana yang salah, yang membuat kita kacau, yang membuat kita bingung, yang membuat kita stres, yang membuat kita tidak bahagia. Rubahlah. Dengan teknik seperti ini kita berani merubah. Karena itu ada di dalam diri kita masing-masing. Siapapun yang merubah ke dalam pikirannya sendiri, bagaimana menciptakan lebih positif, bagaimana menciptakan pikiran ini lebih damai, bagaimana menciptakan pikiran ini lebih tenang. Disitulah yang dikatakan tergantung diri kita. Kita percaya mana? Program apa yang kita masukkan dalam pikiran kita? Kalau programnya salah, jadi kita gelisah, takut, bingung, kecewa, kacau balau, stres terus-menerus. Ini adalah program yang kuno, yang harus kita berani memodernisasi, memperbaiki, memperbaharui dengan sistem milenial, menggunakan ilmu teknologi, cara berpikir yang dahsyat, bagaimana menciptakan pikiran, program-program yang positif. Positif ini yang akan membuahkan kebahagiaan, yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan keheningan. Di sanalah yang dikatakan kita akan mendapatkan manfaat di dalam memanage cara berpikir yang sangat dahsyat seperti ini. Apalagi kita paham Sang Buddha dan para arahat menerangkan dengan sangat jelas pikiran kita kalau keluar melalui keenam indera kita, ini ada sebab yang menyebabkan kita menderita. Karena sebabnya ada, langsung kita bingung, gelisah, takut, kecewa, tidak puas. Disinilah penderitaan muncul saat itu. Maka mulai sekarang belajarlah untuk pikiran, melihat ke dalam pikiran kita sendiri. Kita yakin disinilah jalan yang tepat dan benar. Bagaimana kita membuang sampah-sampah dalam pikiran kita, terus menerus tidak pernah ragu. Buang semua pengotor batin kita. Sehingga dengan demikian pikiran akan melihat dengan jelas dan terang, masuk di dalam batin yang hening, jernih, tenang, dan cemerlang. Disitulah padamnya semua penderitaan, jalan terang kita peroleh. Dengan melaksanakan seperti ini, pasti kebahagiaan yang kita harapkan tidak menggantungkan agama yang ada di KTP kita, tergantung manajemen arah pikiran kita, mana yang benar. Disitulah akan mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Untuk mendapatkan surga, katanya kita harus hidup dalam kemuliaan, tidak melanggar sila. Dan tentunya ada satu kata lagi, satu petilan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ini adalah doa dari teman-teman kita dari Nasrani, doa Bapa kami yang kalau intinya atau hakikatnya disadari dengan sungguh-sungguh, maka itulah adalah suatu kondisi di mana kita harus tetap positif dan berbuat baik. Baik, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada dan semuanya lintas agama, lintas suku, lintas ras, lintas sara, kita bisa belajar di Dhamma TV untuk bagaimana mengenali jati diri kita atau sejati diri kita agar hidup kita menjadi jauh-jauh lebih berbahagia. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Dan tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.